Oke, halo semuanya, salam sejahtera. Jadi, pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang beberapa kasus yang saya temukan akhir-akhir ini. Jadi, dalam beberapa hari yang lalu itu, beberapa minggu ya sepertinya, saya ketemu sama pasien, usianya masih muda, masih 30-an, yang memang sih postur tubuhnya agak gemuk ya. Tapi ketemu, ternyata gula darahnya tinggi, di atas 200. Ya, ini sebenarnya sudah jadi tren ya. Tren saat ini di mana mungkin lifestyle sudah pada berantakan, makan sembarangan, sehingga usia muda sudah kena kencing manis. Mungkin kalian lebih kenalnya dengan istilah kencing manis ya. Diabetes atau kencing manis ya, sama aja sih. Itu adalah kondisi di mana tubuh kita ada masalah dalam metabolismenya, sehingga kita tidak bisa merubah gula yang ada dalam darah kita menjadi sumber tenaga. Jadi gulanya banyak numpuk nih di dalam darah, sehingga gula darahnya naik. Nah, masalahnya gimana sih mengatasi diabetes ini? Apakah kita harus lebih aware? Terutama buat kalian nih, mungkin bahkan ada sendiri ya, atau punya keluarga, kerabat orang tua, saudara, yang kecenderungan punya keturunan diabetes, atau memang sudah didiagnosa diabetes atau kencing manis oleh dokternya. Saya akan jelaskan pada video kali ini. Oke, jadi sebenarnya secara umum, diabetes ini kita bedakan jadi dua. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Sebenarnya ya mirip-mirip aja sih, gula darahnya tinggi. Cuma yang membedakan adalah diabetes tipe 1 ini adalah kondisi di mana jumlah hormon insulinnya yang rendah. Mungkin ada kerusakan sel di mana sel beta pankreas ya kita bilang yang memproduksi insulin itu tidak bisa memproduksi insulin. Insulinnya kalau sedikit otomatis gula dalam darah tidak bisa dikonversikan menjadi energi. Kemudian yang kedua, diabetes tipe kedua. Ya ini sebenarnya diabetes tipe campuran ya, di mana ya produksi insulinnya yang menurun, ditambah insulinnya ini ada, cuman dia tidak bisa mengkonversi gulanya. Kita bilang resistensi insulin. Penyebabnya memang berbeda ya. Diabetes tipe 1 ini kebanyakan disebabkan karena faktor keturunan. Makanya banyakan nih usia masih muda banget nih, masih anak-anak bahkan remaja sudah didiagnosa diabetes itu bisa aja. Tapi trennya sekarang ini karena perubahan pola hidup yang kurang sehat, kurang olahraga, kegemukan kayak saya, atau mungkin makan makanan yang tidak sehat, hal itu yang bisa menyebabkan cenderung beta pankreas kita itu tidak bisa memproduksi insulin dengan bagus. Atau kalau diproduksi insulinnya ini tidak bisa mengkonversi gula itu tadi. Dampaknya gula darahnya naik. Ini yang bahaya karena tren beberapa kali ini, mungkin berapa tahun belakangan, kebanyakan usia muda yang kena, 30-40 tahunan. Nah, kemudian gimana sih cara mengatasi diabetes ini? Misal nih kalian sendiri nih yang gula darahnya mungkin sedang naik, atau punya orang tua, saudara, teman yang punya penderita diabetes. Ya sebenarnya secara umum, pengobatan diabetes atau kencing manis ini ya balik lagi ke pola hidupnya. Mungkin untuk kondisi yang masih ringan pradiabetes atau mungkin ya masih muda usianya bisa dibantu dengan perubahan pola hidup lebih sehat. Lebih disarankan olahraga ya, seminggu minimal 2-3 kali. Lebih juga nggak apa-apa, durasi mungkin 30 menit aja udah cukup sih ya. Menjaga berat badan ideal, jangan kegemukan, karena kalau kegemukan memang lebih resiko terjadi kondisi diabetes itu tadi. Atau kondisi yang lain-lain, seperti kolesterol tiba-tiba naik, asam urat ikut naik, tekanan darah ikut naik, biasanya sih satu paket ya. Dan juga pola hidup yang lebih sehat, tidak merokok, tidak makan makanan yang terlalu manis, atau yang mengandung indeks gula yang cukup tinggi. Kalian mungkin bisa searching aja di Google, makanan-makanan apa aja yang indeks glukosanya cukup tinggi. Itu seperti nasi putih. Nasi putih ini adalah makanan pokok kita orang Indonesia. Padahal pada nasi putih pun gulanya itu cukup tinggi. Dan juga tentunya bisa dibantu dengan terapi dari dokter. Terapi medis seperti obat-obatan, baik itu obat yang diminum, obat yang disuntikan seperti insulin, macam-macam. Masalahnya, kalau mengontrol gula darah ini kita harus secara rutin, secara berkala. Mungkin gini, kalau kalian punya saudara, atau mungkin Anda sendiri, gula darahnya naik.
Oke, dikasih obat sama dokternya. Kemudian obatnya habis, di stop. Biasanya akan kecenderungan naik lagi. Mungkin nggak pada saat itu. Mungkin berapa hari setelahnya, minggu setelahnya. Apalagi kalau kita belum bisa rubah pola hidup, nggak ada waktu olahraga. Biasanya akan naik lagi. Makanya kebanyakan ada terapi diabetes atau kencing manis ini adalah harus berkelanjutan. Bahkan mungkin bisa dibilang seumur hidup. Boleh nggak sih dibantu obat-obatan herbal? Sebenarnya nggak ada masalah. Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan juga tumbuh-tumbuhan tropis, yang mana sebenarnya juga sudah ada penelitiannya, ya meskipun belum begitu populer dan belum begitu lengkap penelitiannya yang membahas manfaat-manfaat dari tanaman herbal untuk mengatasi. Saya setuju dengan tanaman herbal selama tidak bentrokan dengan obat dari dokter. Ngomong-ngomong soal tumbuhan, ya herbal, yang memiliki khasiat menurunkan gula darah sebenarnya cukup banyak. Kita akan bahas 3 contoh ya tanaman yang sering kita ketemukan. Yang pertama tumbuhan seperti buah mengkudu. Kalian mungkin sering ya dengar mengkudu ini memang bagus. Ya ini sebenarnya untuk kesehatan cukup banyak manfaatnya. Tidak hanya untuk menurunkan gula darah, mengkudu juga bisa untuk mengurangi radang sendi ya, mungkin yang sering lututnya sakit. Atau juga yang punya kolesterol tinggi, ini juga bisa mengkudu menurunkan kadar LDL, trigliserid dalam darah. Kemudian juga bisa untuk memperbaiki sel-sel tubuh karena mengkudu ternyata juga mengandung vitamin C. Ya, ternyata vitamin C nggak hanya pada makan-makan atau buah-buah yang asem ya. Mengkudu yang pahit pun, yang rasanya mungkin bagi kita nggak enak, itu juga ada kandungan vitamin C yang bagus sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas. Apalagi zaman sekarang banyak sekali polusi, ya radikal bebas ini bikin bahaya buat tubuh. Kemudian juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, imunitas yang menguatkan tubuh kita. Ya sebenarnya mengkudu ini bisa kalian bikin jamu, di jus kalau yang suka ya. Tapi sudah ada sih beberapa obat-obat ekstrak yang mengandung mengkudu. Berikutnya ya, daun sambiloto. Ya ini mungkin kalian tinggal agak di desa ya, atau mungkin di kota sebenarnya juga ada sih. Kalau kita cari di supermarket ada juga yang jual daun sambiloto, supermarket yang cukup besar ya. Di pasar juga cukup banyak. Daun sambiloto ini memang khasiat untuk tubuh juga banyak ya. Salah satunya bisa menurunkan kadar gula. Ya karena ada kandungan sesuatu yang pada sambiloto ini bisa mengontrol kenaikan gula darah. Tapi tetap ya sebenarnya tidak sepenuhnya digantikan. Ya tetap daun sambiloto, mengkudu itu tadi pun juga harus diimbangi dengan pola hidup yang lebih sehat. Karena gimana pun juga sebenarnya kan diabetes atau kencing manis ini disebabkan karena masalah metabolik. Masalah lifestyle juga. Makanya harus dengan lifestyle yang sehat, olahraga, jaga makanan ya dengan obat-obat dokter atau dengan herbal-herbal seperti daun mengkudu ini atau mungkin sambiloto. Nah berikutnya buah cipluan ya. Mungkin kalian agak asing dengernya. Saya nggak tahu, saya coba searching bahasa Indonesianya atau bahasa formalnya cipluan ini apa. Saya nggak nemu sih, mungkin kalian pernah dengar bahasa formalnya, silakan. Bahasa bakunya ya, silakan diketik aja di kolom komentar. Jadi cipluan ini, saya sering nemu ya, dulu kalau pas kecil saya sepedaan di sawah-sawah, karena kampung halaman saya memang dulu waktu itu masih banyak persawahan. Saya sering nemu buah cipluan ini, kadang tak makan rasanya ya ada yang manis kalau yang mateng ya. Ternyata cipluan ini bagus juga buat kesehatan. Ya, selain kandungan vitaminnya, riboflavin, kemudian vitamin C, vitamin B, zat besi, serat, ada juga kandungan gulanya sedikit dan macam-macam. Itu bagus untuk kesehatan ternyata. Saya baru tahu, padahal saya pikir cipluan itu kayak buah gratisan di pinggir jalan gitu loh. Yang kalian mungkin cari di sawah ketemu gitu ya. Tapi ternyata bisa. Untuk menjaga daya tahan tubuh ya, membantu menurunkan kadar gula darah juga. Meskipun sebenarnya penelitian terhadap buah cipluan ini untuk menurunkan gula darah memang masih minim. Kalian mungkin kalau cari di internet ya, jurnal-jurnal penelitiannya memang ada ya. Tapi tetap dari jurnal itu biasanya disimpulkan sih harus dengan penelitian lebih lanjut. Ya jadi beberapa waktu yang lalu saya agak penasaran sih ya dengan manfaat herbal seperti mengkudu, sambiloto, cipluan untuk mengatasi diabetes. Saya coba searching, ketemu. Ada satu produk yang mana ini kandungannya adalah 3 bahan itu tadi, kebetulan sekali. Yaitu glukotip ya.
Glukotip kemasannya seperti ini. Jadi kalau saya baca kemasannya di sini, glukotip itu secara tradisional membantu meringankan gejala kencing manis. Oh ya, gejala kencing manis sendiri, mungkin saya tadi kelewatan. Sebenarnya cukup banyak, tapi yang paling khas adalah 3P. Polidipsi, polifagi, poliuri. Sering haus, sering lapar, dan sering kencing. Ini semua disebabkan karena naiknya kadar gula darah di dalam tubuh. Yang mana gula darahnya itu nggak bisa dipakai sebagai energi. Makanya lapar terus. Nah, karena peningkatan gula darah juga bikin seseorang sering kencing, ya. Karena ada penarikan cairan. Jadi sering kencing. Mungkin kalau kalian punya saudara atau mungkin kalian sendiri tiba-tiba mungkin dalam semalam bisa terbangun beberapa kali untuk kencing, atau aktivitas biasa nih sehari-hari yang biasanya kencing ya berapa kali sih orang dewasa, paling 4 jam sekali, 3 jam sekali, tapi itu bisa 2 jam, 1 jam sekali kencing meskipun minumnya biasa ya bisa mengarah ke sana. Jadi glukotip ini kemarin saya lihat ternyata wow, ada kandungan dari herbal yang saya sebutkan tadi ya, seperti mengkudu, kemudian sambiloto dan cipluan. Coba kita buka ya. Kapsulnya seperti ini ya, warnanya hijau gelap, hijau terang. Yang mana segini itu kandungannya sekitar 500 mg. Terdiri dari 200 mg ekstrak mengkudu ya, kemudian 200 mg ekstrak daun sambiloto, dan juga 100 mg ekstrak buah cipluan. Ya kalau kalian bisa nemukan herbalnya yang seger, yang fresh, dikonsumsi boleh-boleh aja. Tapi mungkin kalian kalau ribet ya cari yang ekstrak juga nggak masalah. Ya, di sini ada panduannya, peringatan dan perhatian hanya digunakan untuk penderita kencing manis yang telah ditetapkan oleh dokter. Artinya sebenarnya obat ini pun harus diimbangi ya dengan terapi dari dokter. Ya kalau mau dibantu ini juga nggak apa-apa, tapi kalau Anda memutuskan untuk menggunakan obat herbal untuk mengatasi kencing manis, harus dikonsultasikan dengan dokter kalian. Kemudian selama penggunaan konsultasikan pada dokter. Nah, kan sudah diperingatkan di sini. Penggunaan produk tidak lebih dari 3 minggu. No. Berarti artinya sebenarnya di sini disebutkan nggak boleh terlalu lama ya penggunaannya. Produk ini berpotensi menyebabkan gangguan hati dan ginjal. Ya benar sih, karena efek samping kalau kita kelebihan konsumsi mengkudu itu nggak bagus ternyata untuk fungsi ginjal dan juga hati. Ya, makanya ya memang meskipun herbal kita bilangnya aman ya karena herbal alami, tapi ternyata juga ada tetap efek sampingnya seperti obat-obat kimia yang kita konsumsi. Tidak boleh digunakan oleh anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Jadi buat kalian yang hamil menyusui pun ya tidak boleh, tidak disarankan untuk konsumsi glukotip ini. Jadi dikonsumsinya ya buat kalian yang dewasa, yang pernah didiagnosa dokter diabetes, dicek gula darahnya memang tinggi. Normalnya berapa sih gula darah? Kalau kita pakai pedoman WHO, gula darah acak atau 2 jam setelah makan tuh di atas 200. Itu tidak normal, jadi normalnya harus di bawah 200. Atau gula puasa di bawah 126. Ya, kalau lebih dari itu ya cenderung ke diabetes. Disebutkan juga ini sudah ada label ya, ada label MUI, kemudian ada BPOM-nya. Mungkin kalian juga bisa cek untuk memastikan keamanannya, ada label POM-nya. Mungkin saya sertakan aja ya, bukti kalau sudah terdaftar Badan POM glukotip ini. Artinya sebenarnya keamanannya juga ada masalah. Dikonsumsi 3 kali 2 kapsul per hari ya. Jadi glukotip ini mungkin bisa jadi solusi tambahan ya buat kalian atau kerabat kalian yang punya penyakit diabetes. Tapi pada dasarnya tetap untuk pengobatan diabetes harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat, nggak cuma obat-obatan, ya tetap harus pola hidupnya lebih sehat, jaga makanan ya, terutama makanan yang indeks gulanya cukup tinggi itu dikurangi, ya mau gimana ya, olahraga, nggak boleh ngerokok, jaga berat badannya ideal, karena hal itu memang sudah terbukti bisa membantu mengurangi gula darah. Mentok-mentok kalau nggak bisa, memang harus dibantu obat-obatan dokter, ataupun kalau kalian memutuskan herbal juga nggak apa-apa, selama obat-obatannya itu tidak saling bentrok. Jadi konsultasikan, tetap di sini pun juga dianjurkan untuk konsultasikan pada dokter kalian, semisal kalian mengkonsumsi ini. Dan nggak boleh lama-lama juga ternyata. Untuk informasi mungkin kalian yang pengen nyobain glukotip, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi, kalian bisa tanya-tanya dulu sama adminnya. Oke,
Jadi kesimpulannya sebenarnya dari video ini saya lebih ke sharing ya tentang kasus yang saya temukan. Trennya ternyata masih usia muda pun bisa kena diabetes. Makanya penting buat kalian, terutama mungkin punya orang tua yang penderita diabetes, bisa diturunkan loh ke Anda kalau kalian nggak jaga pola hidupnya sehat. Penting sejak dini ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Menjaga pola hidup lebih sehat lebih baik daripada kalian nanti konsumsi obat ketika kalian sudah kena. Usia muda bisa kena, apalagi kalau sudah berumur. Ya, jaga pola hidup lebih sehat, hindari diabetes, hindari makanan manis ya. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi.